Sekarang ya, Aduh. Bib, orang-orang tuh sering datang ke sini, Bib. Heeh. Kan orang-orang pulang kerja gitu. Suka ngeluh tuh. Ngeluhnya apa tuh? Bos saya tuh galak-galak banget, langsung drop kerjanya, healing, baru seminggu kerja healing gitu. Itu orang-orang baperan kayak gitu tuh enaknya gimana, Bib? Diapain, Bib? Ya sebenarnya ya kalau memang kerja profesional itu ya memang namanya kerja itu resiko harus susah. Dan pasti kan Harus capek. Iya harus capek kan, pasti si bos juga kan punya target karena dia juga kan ada uangnya dia yang harus dikelola dengan baik ya. Kalau kadang-kadang orang yang ngeluh itu biasanya orang-orang yang selalu mikirkan masalah. Dikasih masalah, bikin masalah. Itu ngeluh. Tapi kalau dikasih masalah, mikirin solusi, itu akan tumbuh. Tapi kebanyakan sekarang tuh kayak dimarahin dikit tuh, aduh mental health saya keganggu. Saya sakit nih diginiin, gak bisa nih, kalau berlebihan gitu. Berarti itu orang yang nggak bisa hidup di dunia. Karena orang yang hidup di dunia itu nggak bakal lepas dari yang namanya omongan orang. Resiko orang yang hidup di dunia itu harus siap diomongin. Baik diomongin, salah diomongin. Itu resiko orang hidup di dunia. Jangan ke kita, Nabi aja diomongin kok. Nabi yang Masya Allah akhlaknya baik, luar biasa. Nggak lepas dari omongan orang. Disebut Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, apalagi kita. Ya kan begitu. Nah, Tapi Rasulullah menyikapinya gimana? Menyikapinya gimana tuh Rasulullah? Ya dalam Al-Quran, jangankan Rasulullah, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran bagi orang-orang yang sabar. Ya, apakah wal kadiminal ghaid, orang-orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita dicela, dihina atau diatur atau gimana, kita harus lihat balasan Allah bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang balasan Allah bagi orang-orang yang menahan marah. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi dan ampunannya. Bagi siapa? Ya tadi bagi orang-orang yang menahan marah, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat marah. Gitu. Tapi kan ada batasnya, Bib, untuk menahan sabar. Oh enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Sabar gak ada batasnya, Bib? Sabar itu enggak ada ujian, ada waktunya, ada ujungnya, tapi sabar enggak ada ujungnya. Man sobaro zopiro. Itu yang saya tunggu dari tadi. Man saro ala darbi wasola. Apa artinya? Man sabara dhufira, orang sabar itu akan mendapat keberuntungan. Man soma Ramadan. Imanan waktu sabar, kubdolahu. Beda, Beb. Bib. Kalau ini kan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Umat Muslim, umat Islam seluruh dunia tunggu-tunggu. Salah satu kalau anak-anak kalau nggak salah ya, Bib, salah satu yang bisa membuat kita ke surga itu adalah salah satunya baik hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Nah, satu pertanyaan dari Ana, gimana seandainya kita dalam bulan Ramadan ini ngeblok, Bib. Ngeblok itu berarti ngehindar dari orang-orang yang toksik. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang kasarnya salah satunya mungkin sering kali hanya memanfaatkan kita, kemudian Atau ngajak mokel ya. Ya, salah satunya itu. Atau ngajak karaoke. Ngajak karaoke. Ngajak mancing juga kan? Ngajak mancing. Tapi mancing boleh, Bib. Kalau itu yang di blok dia. Ya nggak apa, kalau tujuannya seperti itu baik. Kenapa? Yang penting jangan ada niatan untuk mutus silaturahmi, menghindar dari pergaulan yang toksik. Itu dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mutus silaturahmi sama orang yang toksik, kita yang mutus gimana hukumnya, Bib? Nggak boleh, tetap kalau hubungan silaturahmi itu tidak boleh diputus, apalagi sama Muslim. Walaupun itu baik, buruk, kita dalam arti tidak boleh memutus silaturahmi. Batasannya sampai di mana? Batasannya sampai yang memang sekiranya kita ini cukup kenal, say hello itu udah cukup itu. Jangan sampai Kalau anak-anak sama sekali udah nggak mau kenal dia, jangan. gimana? Itu udah putus ya, Bib? Ya itu udah putus. Kalau dia berbuat salah fatal kepada kita cukup kita maafkan, selesai. Sudah jangan lagi ada hubungan sama dia untuk terhindar dari dosa lagi. Yang penting tetap kita tidak boleh ada dendam. Putus silaturahmi itu tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada benci sama dia, tidak boleh seperti itu. Nah itu, Bib, kalau benci kan masalah hati ya, Bib, ya? Kadang susah untuk kita gak benci sama orang yang kita benci gitu, Bib. Itu gimana, Bib? Emang hati itu emang butuh proses, butuh pelatihan. Memang tidak bisa kita langsung seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran menahan marah,
Tapi setidaknya kalau kita ingin berproses, Allah akan memudahkan kita untuk berproses seperti itu. Anda tahu nggak ya Bib, yang toksik di Ana kontaknya kayak gimana? Nih tadi Anda nggak angkat teleponnya. Wow, iya iya. Tetangga saya di sini. Itu gimana Bib? Apa lah? Aman itu. Gak apa-apa ya, Anda nggak angkat ya? Aman Apa deh, ya? aman deh. Oh diamanin ya. Toksik bro. Tahu sih, Toxic, aduh, bro. ngeri itu Ngeri itu, bro. Ngeri. Nonton ya Tom. Cicing wawa. Nyengir. Kaleng ngepel. Kaleng ngepel. Ya kameramen decak ya. Aduh. Kameramen dapat konten tuh pas ngepel. Ulin arulin wae deh. Kumaha sih? Karek nulis tim kreatif teh. Tapi ini Bib, perihal perasaan manusia Bib. Manusia kan punya rasa atau fitrahnya mungkin merasa takut juga salah satu fitrah mungkin ya Bib ya. Iya. Kalau ketakutan berlebih tuh gimana Bib? Anxiety solusinya? dong. Anxiety. Kayak misalnya saya tuh, wah kayaknya suka kepikiran terus ini nih. Wah kayaknya sebentar lagi nih gua. Nggak boleh. Jadi dalam Islam itu harus imbang. Rasa takut dan rasa berharap itu harus berseimbang. Seperti dua sayap yang harus setara. Contohnya, kalau orang takut berlebihan, dia akan menghalangi dia untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada di pikiran Allah itu serem. Allah itu galak, padahal Allah itu Maha Pengampun. Seperti tadi, aku nih takut mati. Akhirnya apa? Sehingga dia takut untuk bersosialisasi, takut untuk berinteraksi. Itu berlebihan tidak boleh. Pokoknya sesuatu yang berlebihan di dalam Islam tidak dianjurkan walaupun dalam segi kebaikan. Walaupun dalam segi kebaikan. Jadi harus sesuai kadar kemampuan diri. Standarnya adalah kemampuan. Tapi ada teman anak tuh Bib, yang sampai isinya 5 itu gimana? Apanya? Wah, itu mah kelebihan, Ji. Kelebihan. Ya, kasih tahu, Bib. Siapa? Ada teman. Oh, ada. Jadi rasa takut ini ibarat rem. Rasa berharap kepada Allah ibarat gas. Gas, oke. Kita kalau naik mobil ngerem terus nyampe nggak ke tujuan? Enggak dong. Kalau gas- kita naik mobil ngegas terus nabrak ya? Nabrak. Nah, begitu juga kita kalau kita pengen sama Allah harus ada, tidak boleh ngerem terus. Orang yang ngerem terus dia takut begini, aku banyak dosa nih, aku nggak pantas duduk sama orang soleh, aku banyak dosa, aku nggak pantas datang ke masjid. Akhirnya dia nggak nyampe ke Allah karena rasa takut yang berlebihan. Tapi begitu juga kalau ada orang yang rasa berharapnya berlebihan. Kamu kenapa dosa? Tenang, Allah Maha Pengampun. Tenang, kalau kita mokel besok, tenang, kan Ramadan tahun depan masih ada. Nah, itu kan berlebihan. Akhirnya pengagas nabrak akhirnya. Jadi harus seimbang. Kadang waktu kita harus memiliki rasa takut supaya menjadi rem bagi kita agar tidak berlebihan berbuat maksiat, dan kita pun harus ada rasa berharap kepada Allah supaya apa? Supaya ada pemacu semangat untuk ibadah sama Allah, untuk kembali sama Allah. Oh, dari sini saya bisa narik satu kesimpulan. Bib. Apa? Karena tadi rem itu adalah ketakutan, harapan itu adalah gas, berarti hidup kita ini matic ya, Bib? Betul. Ada rem sama gas doang, gak ada kopling ya, Bib? Iya. Nah Bib, terus gini, karena kan kita ini lagi ngomongin silaturahmi. Ngomongin mental health. Anak itu kan orangnya nggak enakan, Bib. Tapi ada satu pelajaran kemarin, Anak kemarin menjalankan pepatah-pepatah para ulama, yaitu pepatah yang utlubul ilma walau bisin. Dari 2 tahun yang lalu. Perasaan itu dia bilang terus ya. Itu terus ya. Iya kan ada menjalankan itu. Nah, ketika ke sana kebetulan bareng sama salah satu tokoh bisnis, tokoh di Indonesia juga. Bapak Sandiaga Uno. Iya. Gitu. Diulang-ulang lagi. Enggak, serius ini benar. Kena tanya Bib sama beliau. Pak, saya kurang lebih pertanyaannya gini. Apa rumusnya jadi triliuner? Oh gitu. Karena kan gini Bib. Biar antum tahu Bib. Iya. Jangan emosi lah. Ini for informasi, saya hanya berbagi, mungkin ke teman-teman juga saya berbagi. Jadi Bib, punya uang 0 sampai 100 juta itu ada rumusnya. 100 juta sampai 1 miliar ada rumusnya. 1 miliar sampai 10 miliar ada rumusnya. 10 miliar sampai 100 miliar ada rumusnya. 10 itu berlipat 100 miliar ke 1 triliun. Ada rumusnya. Nah,
Alhamdulillah kemarin nanyanya sudah yang ke 100 miliar ke 1 triliun. Rumusnya apa? Nah, beliau menyarankan ke saya itu yang pertama blok semua circle atau orang-orang yang toksik. Udah jangan dihubungi lagi. Tapi Anda nggak mau terjebak dalam kata-kata itu ya. Soalnya kalau misalkan Anda langsung menerjemahkan kata itu untuk ngebloknya seperti apa, Anda juga takut salah, Bim. Mudah-mudahan Anda nggak salah mentafsirkan ngebloknya seperti apa. Jadi intinya kalau orang yang punya uang segitu itu ya memang orangnya harus berlapang, Bim. Betul. Berlapang terus. Kalaupun misal ada error, misal di tim kita atau di karyawan kita itu secara mindset itu tidak menyalahkan tim, Bim, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya tadi yang berhubung dengan ngeblok itu supaya Ana selaras dengan syariat itu seperti apa, Bim? Apakah ngebloknya itu dalam definisi Ana hanya ingin mendapatkan penjelasan lebih ini aja dari antum? Ya, mengeblok di sini mungkin mengurangi waktu atau mengurangi pergaulan dengan mereka. Kalau kita memang sudah sama sekali tidak mau bergaul sama mereka, Ya tidak mengapa kalau di sisi ada kebaikan tersebut. Ya karena dalam Al-Qur'an kan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah menganjurkan bergaulah dengan orang-orang yang berakhlak baik. Itu lebih baik itu. Kenapa? Manjalas janasji. Karena orang itu sejenis dengan teman duduknya. Kalau teman duduknya, circle-nya toksik, mau nggak mau kita akan ke bawah toksik. Teman duduknya tukang mau nggak mau ke bawah mabuk, maka cari teman duduk yang baik. Kayak Ana sama antum. Waduh, enggak, saya lagi berasa baik. Saya juga Iya, kayak Ana sama antum kan positif. Iya, positif. Nggak mancing, nggak karaoke kan. Sama dia juga positif sama dia nih, Masya Allah juga positif sama dia nih. Iya. Ya, saya takut ini positifnya kalau sama pasangan saya itu takut saya. Kalau sekarang ini jangan dulu positif. Iya. Nah, terus kan mental health itu kan selalu selalu bersangkutan dengan diri. Artinya kita harus menyayangi diri kita. Terus Ana satu pertanyaan lagi karena mungkin seharian kita kerja nih, capek kayak Ana. Kalau hari Senin itu rata-rata hari ini kan kita hari Senin syuting nih. Nah, mungkin antum juga tahu lah dari pagi dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore itu ada maraton meeting nih. Iya. Meeting terus habis meeting terakhir ditutup sama fitness. Habis itu sekarang harus podcast lagi. Nah, bentuk apa hukumnya bentuk self reward buat diri kita itu nggak ikut taraweh karena sayang diri, jadi buat istirahat gitu, Bib. Enggak, kok masalahnya tarawih kok dikorbankan nih? Kok tarawih dikorbankan begini? Sunnah bukan? Ya memang sunnah, tapi yang dikorbankan dong. Enggak boleh dong. Ada waktu lain. Judulnya tarawih. Aing ge ulah Si Tommy. Judulnya, bayangin nih, judulnya tarawih. Judulnya tarawih, tenang, santai. Makanya filosofi tarawih itu Pak, tenang, menenangkan diri, menenangkan jiwa. Guys, Justru ini baru jam 23.17 ya. Nanti habis ini saya taraweh. Habis ini kita taraweh ya. Justru dengan self love itu yang paling baik dengan sholat tarawih. Tapi kan pada definisinya sendiri itu, Beb, definisinya kan menenangkan. Enggak. Ini tidak bisa terima. Karena apa? Rasulullah pernah. Bayangin, Rasulullah tuh Tadi pegel Bib, Babi Pitus Bib. Rasulullah bayangin, hidupnya Rasulullah itu ternyata sih itu biangnya. Rasulullah tuh kan hidupnya Masya Allah ngurusin umat tiap hari. Bib, tadi lag die Bib. Jadi Rasulullah tuh tiap hari ngurusin umat, bayangin. Suatu saat pernah Rasulullah juga sama stres, depresi, pusing. Akhirnya apa? Rasulullah bilang ke Bilal, ya Bilal, arifna bisolah. Wah Bilal, yuk tenangkan hati kita dengan sholat. Jadi Rasulullah bukan mengorbankan sholat, tapi menjadikan sholat untuk apa? Menenangkan pikirannya. Apa? Satu pertanyaan. Bisa aja anak kayak gitu. Asal jangan di era digital kayak sekarang, Bib. Kok bisa begitu? Maksudnya kan sekarang kita scroll gitu loh. Bisa. Kan zaman Habib zaman Nabi kan waktu itu belum zaman HP, Bib. Tapi Rasulullah aja bayangin sekelas Rasulullah bukan hanya nggak ada sempat ngurusin TikTok. Ada akun TikTok Rasulullah nggak bakal nyempet. Kenapa? Karena ngurusin umat tiap hari orang curhat. Jangankan Rasulullah, saya aja tiap hari ada banyak yang ngeluh, banyak yang cerita, banyak yang mengeluhkan kehidupannya itu kan lumayan bagi kita nampung masalah mereka, bagaimana cari solusi bagi mereka. Tapi Rasulullah tetap menenangkan hati dengan sholat. Tetap tidak bisa, jangan jadikan sholat korban. Itu sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, bro. Nah itu. Sholat, bro.
Oke, berarti biarkan fitness yang jadi korban. Iya. Fitness yang jadi korban. Bro, pakai nanti bro. Oh itu tuh benar-benar sekarang tuh lagi trennya Bib. Jadi udah Ramadan nih. Bagi para Gen Z, Gen milenial tuh yang hits bukan malah berlomba-lomba dalam ibadahnya Bib. Malah berlomba-lomba pamer pas bukber Bib. Wah itu gimana Bib? Nggak boleh lah. Menanggapinya. Nggak boleh lah, sampai kadang-kadang ada yang memaksakan diri minjem apa, sewa handphone, dan dibalikin handphonenya. Padahal kan udah nyicil ya Bib. Nggak boleh lah, nggak boleh dipaksakan lah, karena kadang-kadang orang ini sibuk mengejar buat status di history Instagram supaya dilihat banyak orang, tapi lupa untuk bagaimana cara dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pemuda-pemudi, saran dari anak, daripada minjem handphone 100.000 tuh kan, bener nggak? 100.000, lebih ya? 150 lah. Dengan 100.000 bisa mendapatkan paket LS Skincare Booster. Siap. Yang Portman satu paket itu under 100.000. Kalau nggak salah 90.000. Karena tujuannya apa? Menjaga yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Betul. Taala. Dan kalau misalnya pamer-pameran, berarti kalau dengan memakai ini kita bisa pamer kalau kita bisa glow up, kita bisa berkembangnya dari penampilan. Yang cuma pendapatan. kontrak diperpanjang, bro. Ya, Siap. akhirnya. Tapi ini juga Bib, orang-orang tuh biasanya suka lupa. Termasuk saya nih. Saya lupa mau nanya apa ya. Suka lupa kalau misalnya niatnya mah udah baik Bib. Misalnya kita ke bukber itu tuh, saya ini udah jadi CEO misalnya gitu tuh. Tapi sebenarnya niat dalam hati tuh ingin motivasi biar teman-teman yang lainnya, wah si NK-nya bisa gini, masa gua enggak. Ya kalau niatnya gitu, seperti itu untuk memotivasi ya tidak masalah, karena semua tergantung dengan niat kita. tergantung dengan niat. Kadang-kadang orang memaksakan, niatnya baik tapi memaksakan itu tidak baik juga. Mohon maaf. Ini hanya mungkin pandangan saya. Dari pandangan dari seorang CEO beneran nih. Berarti ada lagunya loh. Lagunya ya. Namanya Pak Chun. Sudah ada di level kita, mungkin di level saya. Itu sekarang itu kenapa tadi nanya ke Habib, kita sih memang sudah benar-benar membatasi pergaulan. Yang pertama, kita tidak mau terbawa toksik. Karena sekalinya pemikiran kita buruk, maka akan berefek ke semua, Bib. Yes, betul. Itu makanya seperti anak istri itu, karena bukan nggak mau berteman sama teman-teman, nggak apa-apa, is okay, kalau ada yang WhatsApp segala macam, mana masih balas segala macam. Cuma kalau misalkan kayak contoh bukber, teman-teman sekolah jarang sekali kita itu datang itu bukan karena sombong, bro. Tapi kita nggak datang itu yang pertama karena jarang orang-orang kayak kita itu datang. Oke. Jarang sekali. Atau kalaupun iya mungkin hanya di akbar dan lain sebagainya. Kalaupun datang pasti ada alasan lah. Alasannya mungkin kangen ada sahabat dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan kayak bukber segala macam jarang datang tapi biasanya ada datang lah. Nah saya itu juga nggak mau karena masih banyak pergaulan orang-orang yang toksik tuh. Jadi menghindar gitu. Betul, menghindar sih sebenarnya. Baik bagus nih, yang penting kita kasih alasan yang logis supaya mereka tidak suudon sama kita, seperti itu aja. Datang sih kalau saya diundang bukber datang pasti. Makanya saya sarankan bagi orang-orang yang pengen flexing, lebih baik flexing sama Allah daripada flexing sama manusia. Contohnya Bim? Kalau flexing sama Allah, Allah nggak butuh mobil kita, Allah nggak butuh perlihatan kekayaan kita, nggak butuh jabatan kita, tapi hati kita. Seberapa dekat hati kita dengan Allah, itu yang paling dekat sama Allah, itu yang paling baik sama Allah Subhanahu wa berarti bisa kita lihatnya Allah, saya nih sholat tidak pernah terputus. Ya. Oh, kamu namanya keren kamu. Iya, itu sudah. Bagi dong Bim. Satu lagi untuk closing ke teman-teman, barangkali ada amalan atau bacaan apapun itu yang bisa diamalkan harian sama teman-teman supaya tetap dekat sama Allah. Ya, yang paling penting yang pertama, kalau kita pengen beramal itu cari yang istiqomah. Betul. Kalau cara pengen istiqomah bagaimana? Ibadah sesuai kadar kemampuan diri. Dan saya sarankan bagi orang-orang yang mungkin pengen hijrah, jangan totalitas dulu. Ibadah sesuai kemampuan diri. Apa yang penting aja dulu? Sholat. Karena itu tiang tadi. Betul. Tiang. As-sholatu imaduddin. Iya, dalil lagi tuh. Sholat itu tiang agama. Lebih baik sholat 5 waktu daripada baharui terus. Kalau sudah
istiqomah, gak biasa dengan sholat, tambahin sunnah-sunnahnya seperti duha dan tahajudnya. Itu step by step. Kalau duha dan tahajud sudah dilalui, apalagi Bib sholat sunnahnya? Banyak, sholat witir lah, Mutlak. sholat tasbih lah, banyak lah. Yang penting jangan sampai kita ini langsung pengen semua, langsung sehari pengen full, daripada sehari full, sehari 2 hari, ketiga harinya lepas, itu tidak baik. Kita dunia aja dulu. Ya, yang wajib tekunin dulu. Karena kayak makan roti lah, kayak makan roti sedikit seperti itu. Dan saya sarankan juga perbanyak sholawat dan istighfar aja. Sholawatan Nah, tadi kan Ana ngomong selain amalan yang berbentuk ritual tadi, mungkin ada sholat sunnah, ada amalan yang misal kayak Ana kan sering lihat Habib zikir, barangkali yang masih bisa di-share ke teman-teman untuk mendekatkan kita ke Allah tuh Bib. Boleh. Ya tahadus bin nikmah ya, dikir yang sampai sekarang saya nggak lepas itu 4. Pertama istighfar, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga sholawat, yang keempat Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri, sehari 100 kali. Itu Ana banget tuh Bib. Iya dong. Kenapa sih kok pertama alhamdulillah? Kenapa? Karena dengan Syukur, alhamdulillah rasa syukur. Iya, rasa syukur. Kalau syukur la azidan nakum, akan ditambah. Wala ing Kafartum wala da ilahi wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kita mengkufur nikmat, adab Allah sangat pedih. Yang kedua, kenapa istighfar? Karena dengan sebab istighfar dosa-dosa kita diampuni. Karena kadang-kadang yang menghambat rezeki, yang mendatangkan masalah itu karena dosa kita. Dan tidak ada cara yang bisa mengampuni dosa kecuali istighfar. Ketiga, sholawat. Kenapa sholawat? Karena sholawat pembuka semua segala. Yuk semuanya yuk. Astagfirullah Rabbal baroya. Semuanya. Astagfirullah minal khotoya. Editor, ini di-cut nggak ya? Yang ini di-cut Jutaan nggak? ini. Terus apa lagi Bim? Satu lagi. Terakhir. Satu yaitu Rabbis shrahli Rabbis sadri shrahli wa yassir li amri. Udah sampai Kalau saya sampai itu doang. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Kenapa itu? Karena itu untuk menenangkan hati, melapangkan hati dan memudahkan segala urusan kita. Seperti itu aja. Oke, Bib. Tapi Bib, Seperti contoh seperti apa yang dilantunkan sama Opik. Gimana tuh? Lapangkan hati. jagalah hati itu Bang. Lagian itu senada Bang. Senada itu, jagalah hati. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Bukan lapangkan hati. Ada bapak ter. Aja. Main musik jangan. Tapi nih Bib, kalau tadi kan amalan-amalan itu maksudnya lebih ke next level ya, karena yang wajibnya udah. Iya. Nah, kalau sekarang nih yang di level mediumnya nih, biar kita nikmat beribadah wajibnya Bib, gimana? Biar kita nikmat dan ibadah wajib, ya kita harus merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita lemah. Banget. Lemah banget, manusia itu lemah. Karena apa? Orang yang menggantungkan ke siapapun selain Allah itu semua lemah. Kita ngurusin pekerjaan, kalau ngandalin IQ kita, sistem kita, pasti sistem ada errornya. Karena rezeki ada naik untungnya. Pangkat ada waktunya. Yang nggak ada waktunya, yang tidak terbatas kekuatannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus merasa butuh sama Allah. Kalau kita sudah merasa butuh, kita akan mendapatkan kemenangan. Ada lagi ya Bib, biar makin nikmat. Apa? Biar makin mendorong untuk kita. Kalau itu kan emang perasaan kita untuk butuh pada Allah gitu. Ada lagi ya Bib? Apa tuh? Itu. Iya, saya nanya. Oh, iya. Lagi tambahan. Tambahannya ya tadi niat dan mempunyai tujuan. Supaya kita merasa nikmat. Tujuannya apa sih ibadah kamu kepada Allah? Kenapa niat Bib? Kayak itu niat yang terpenting. Karena kalau ada niat ada 1000 jalan. Innamal a'malu binniyat.